Allah Subhanahu wa taala, begitulah kalau kita meminta kepada manusia, tidak meminta kepada Allah. Meminta kepada manusia, mungkin permintaan pertama alhamdulillah diberi, permintaan kedua masih diberi, permintaan ketiga masih diberi, namun nanti pada akhirnya manusia juga akan ngedumel juga. Tidak lebih kurang siapapun manusianya, bahkan orang tua, Ustaz. Orang tua pun demikian. Banyak orang tua yang mengatakan, dahulu aku yang merawatmu, aku yang melahirkanmu, engkau minum daripada air susuku, mana balasanmu kepada ibumu ini? Subhanallah. Orang tua pun kadang-kadang merasa bahwa anaknya harus membayar atau membalas daripada kebaikannya. Maka subhanallah, satu-satunya tempat meminta, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, kami menghamba, kami menghambakan diri hanya padamu ya Allah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta tolong. Kalimatnya luar biasa, bukan nasta'inu iyyaka, kami meminta tolong hanya padamu, tidak, tapi langsung dikatakan hanya kepadamu kami meminta tolong. Beda nih kalau kita mengatakan kami minta tolong hanya padamu dengan hanya padamu kami minta tolong. Kalau kami meminta tolong hanya padamu, itu bisa saja minta tolong kepada yang lain setelahnya, minta tolong kepada manusia setelahnya. Tapi kalau mengatakan hanya padamu, menafikan dulu semuanya. Tidak ada yang aku mintai selainmu, ya Allah ya Rabbal alamin. Maka subhanallah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, ya ibadi kullukum dhallun, kalian semuanya adalah orang-orang yang tersesat, kecuali siapa? Illa man hadaitu, kecuali yang aku berikan petunjuk kepadanya, kecuali kepada mereka yang aku berikan hidayah. Maka hendaklah engkau senantiasa meminta kepada aku, niscaya aku akan memberikan kepadamu. Maka apa hubungannya dengan tema kita hari ini? Banyak orang-orang yang lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di saat susahnya, tapi tidak sedikit pula orang yang lupa meminta kepada Allah di saat sudah punya semuanya. Udah punya ini, nggak usah minta lagi, nggak usah berdoa lagi. Ngapain saya sholat? Saya nggak sholat aja udah seperti ini. Maka subhanallah, sebenarnya tujuan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah luar biasa. Ayat mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sebenarnya meminta kepada Allah, Allah sendiri katakan dalam surah Baqarah, la'allahum yarshudun, agar engkau diberikan petunjuk. Karena ada orang punya harta, punya materi, crazy rich lah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepadanya. Akhirnya uangnya justru mencelakakannya, hartanya malah mencelakakannya. Bukankah kita sudah diberikan contoh dalam Al-Qur'an, seorang bernama Qarun diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun hancur lebur dibenamkan bersama dengan hartanya. Tapi dalam Al-Qur'an ada juga orang kaya luar biasa justru menjadi mulia di mata Allah. Siapa itu? Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka mintalah petunjuk kepada Allah bagaimana harta tersebut kita bisa pergunakan, dan minta juga kepada Allah ketika kita sedang dalam kekurangan. Wallahu ta'ala. Jadi gitu maksudnya. Kalau minta sama manusia, pasti berarti sering mintanya Ustaz sama saya gitu.